Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, kemarin hari Ahad kalau nggak salah ya, tokoh senior, tokoh nasional ekonom senior Rizal Ramli meresmikan ya, meresmikan kantor baru Prodem, aktivis pro demokrasi. Gaya ya, gaya meresmikan. Tapi menarik bahwa Prodem ini sebuah organisasi anak-anak muda. Bukan anak muda lagi ya, banyak juga yang sudah senior-senior yang konsisten menggelorakan pentingnya demokrasi, kehidupan demokrasi. Oke, kita bisa berbeda pendapat tentang demokrasi. Tapi yang menarik adalah bahwa peresmian kantor ini dilakukan oleh seorang Rizal Ramli yang bukan siapa-siapa dalam konteks konstelasi kekuasaan hari-hari ini. Rizal Ramli bukan menteri, bukan staf khusus, apalagi ya, staf khusus, bukan komisaris BUMN, di seorang tokoh nasional yang juga dari mahasiswa konsisten menyuarakan soal demokrasi. Nah, ini menjadi sebuah isyarat bahwa tanda kutip ada pengakuan semacam de jure dari para aktivis demokrasi tentang ketokohan Rizal Ramli di lini demokrasi ini. Tidak ada penobatan secara resmi, tidak ada prosesi, tapi memberikan kesempatan kepada Rizal Ramli untuk meresmikan kantor Prodem adalah sebuah pesan pertama. Memang kaum seperti dalam pidato Rizal Ramli bahwa kaum Demokrat, bukan Partai Demokrat maksudnya, itu udah mulai bangkit. Tapi sekaligus tanda kutip secara tidak resmi saya menerjemahkan ini semacam berkat tongkat komando. Ini bang, tolong pimpin kami. Ini sangat subjektif kata Edi Mulyadi ya. Oke, kita nggak usah ngomong soal tebak menebak, subjektif dan sebagainya. Ini ada judul yang dibuat oleh Rakyat Merdeka Online, Republik Merdeka Online ya. Karena RMOL ini ganti singkatannya. Saya kira juga banyak dimuat oleh media-media yang lainnya. Judulnya Jurus Atasi Krisis, RR sarankan Jokowi mundur baik-baik atau presidensial threshold 0%. Seru ya? Oke, seru saudara. Saya baca ini ya. Ekonom senior Rizal Ramli atau RR memberikan pilihan untuk Presiden Joko Widodo agar Indonesia bisa keluar dari krisis sehingga bisa bangkit dan maju. Bangkit dan maju. Nggak tahu soalnya Indonesia terpuruk, harus bangkit dan maju, bukan cuma bangkit doang ya. Saat menjadi pembicara dalam halal bihalal dan pembukaan rumah konsolidasi demokrasi Prodem, Rizal Ramli meramal 3 tahun ke depan sampai 2024 krisis akan semakin besar. Rekayasa dan adu domba pun akan semakin menguat. Ya. Oke. Setiap ada masalah di Indonesia, solusi mereka cuma satu, radikal. Setiap ada solusi di Indonesia, setiap ada masalah di Indonesia, solusi mereka cuma satu, radikal. Aduh, mantap bener. Kok bisa nyelesain masalah dengan slogan bahwa semua masalah di Indonesia radikal? Padahal masalah utama kita adalah korupsi, kata Rizal Ramli di kantor aktivis pro demokrasi Prodem, Jalan Veteran 1 Gambir, Jakarta Pusat, Ahad sore. Ya, memang kemarin ya, pemerintah kita memang selalu menimpakan semua persoalan kepada kelompok yang mereka sebut radikal. Seolah-olah radikal itu sumber masalah yang membuat Indonesia akan tenggelam gitu, atau Indonesia tercerai-berai karena kelompok-kelompok yang mereka tuding radikal tadi ya. Lalu apa kata Rizal Ramli? Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas dan kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis. Tapi ada pertanyaan, jika Jokowi mengundurkan diri baik-baik, apakah kita akan memaafkan dia atau tidak? Tegas Rizal Ramli. Ini Bang Rizal ini nakal juga ya. Dia menyarankan agar keluar dari solusi masalah yang membelit Indonesia, terutama korupsi, ya. Serahkan kepemimpinan pada pemimpin yang tangguh dan berintegritas. Tapi masalahnya adalah kalau dia mundur kan gitu kan,
apakah rakyat akan memaafkan dia atau tidak? Wah, aduh, Bang Rizal. Saran lain katanya, Jokowi perlu mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold yang kini dipatok 20%. Opsi itu perlu dilakukan bila Jokowi ingin tetap punya pengaruh pasca lengser dari kursi RI 1 ini. Jadi cepat atau lambat, terlepas dari wacana atau upaya dari partai PDIP khususnya, dan orang-orang yang nggak ngerti apa motivasinya kecuali kekuasaan dan harta, yang mendorong terjadinya adanya Jokowi 3 periode, tapi apapun akhirnya Jokowi akan selesai, berhenti 2 periode atau 3 periode. Nggak usah bilangin Zalik. Ya gitu ya. Itu Jokowi akan berhenti. Tapi kalau berhenti dalam kondisi seperti ini sekarang ini, menurut Ridwan Ramli, Jokowi tidak akan punya arti apa-apa. Untuk itu, supaya dia punya arti, punya peninggalan yang melegenda, legacy ya, warisan yang bagus untuk bangsa Indonesia ini, maka dia sarankan Ridwan Ramli menyarankan agar Jokowi setuju penghapusan presiden threshold yang 20% ini. Oke? Kita lanjut. Hanya dengan cara itu, Jokowi punya pengaruh pasca jadi presiden. Tinggal pilih, apakah Jokowi ingin punya arti atau ingin tidak berarti. Tinggal pilih, apakah Jokowi ingin punya arti atau tidak berarti. Bang Rizal, emangnya sekarang dia punya arti? Ya punya lah, Edi, gimana Bang Presiden kok, Presiden Republik Indonesia kok nggak punya arti? Aduh, ada-ada aja. Oke saudara sekalian, ini dalam konteks ini ada artikel yang ditulis oleh Ahmad Hosinuddin ya. Ahmad Hosinuddin ini kita tahulah pengacara yang konsisten dan sekarang ini bersama teman-teman di TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, sedang mengajukan gugatan kepada Presiden RI untuk mengundurkan diri karena TPUA menilai Presiden sudah melakukan banyak perbuatan tercela. Dan perbuatan tercela itu sesuai aturan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, Pasal 7A menyebutkan bahwa Presiden dan Wapres bisa dihentikan di tengah masa jabatan jika korupsi, melakukan perbuatan tercela, mengkhianati konstitusi dan sebagainya. Dan hari ini Senin tanggal 7 Juni adalah sidang yang ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang 2 sebelumnya Jokowi tidak hadir, mengirimkan utusan tanpa surat kuasa atau surat tugas. Jadi memang presiden yang satu ini benar-benar melecehkan peradilan Indonesia. Aduh, harusnya hakim ini marah. Harusnya peradilan ini marah. Karena bagaimana mungkin dalam sebuah forum yang namanya pengadilan, ada orang yang digugat, mengirimkan utusan tanpa surat kuasa, tanpa surat tugas. Ya kalau saya berhalangan taruh segala macam gitu kan, saya tunjuk orang. Biasanya harusnya pengacara yang punya izin beracara, kan gitu kan. Dan itu saya berikan surat kuasa bahwa saya Edi Mulyadi bla 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 memberikan kuasa penuh kepada ini bla 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 SHM dan sebagainya. Ini tidak, 2 kali hadir, 2 kali tanpa surat kuasa dan surat tugas. Waduh, bener-bener negara suka-suka gua ya. Ini judulnya, syarat perbaikan bangsa Indonesia mewajibkan Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya, oleh Ahmad Hosinuddin. Saya bacakan ya. Dia mengutip pernyataan Ridwan Ramli tanggal 6 Juni kemarin ya. Serahkan kepada pimpinan yang tangguh, yang memiliki integritas dan kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis. Oke? Tapi ada pertanyaan, jika Jokowi mengundurkan diri baik-baik, apakah kita akan memaafkan dia atau tidak? Ridwan Ramli 6 Juni ya. Sekarang masuk artikel dia. Ekonom senior Ridwan Ramli atau RR memberikan pilihan kepada Indonesia agar bisa keluar dari krisis sehingga bisa bangkit dan maju. Pilihan itu berupa pengunduran diri dari jabatannya atau presidensial threshold menjadi 0%. Hal itu diungkapkan oleh RR saat menjadi pembicara dalam halal bihalal dan pembukaan rumah konsolidasi demokrasi Proden. Pada kesempatan tersebut, Ridwan Ramli meramalkan 3 tahun ke depan sampai 2024
krisis akan semakin besar, rekayasa dan adu domba pun akan semakin menguat. Sudah terasa. Mengenai usulan RR agar Presiden Jokowi mundur, sejalan dengan petitum dalam gugatan perkara nomor 266-PDT-G-2021-PN Jakarta PST yang kami ajukan, kami juga berpandangan sama bahwa syarat perbaikan negeri ini diantaranya adalah mewajibkan Joko Widodo mundur sebagai presiden. Jadi antara Rizal Ramli dengan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, ada kesamaan pendapat, kesamaan pandang bahwa untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis dan bangkit kembali, syarat utamanya adalah Joko Widodo mundur sebagai presiden. Cuman beda, kalau Rizal Ramli menyarankan mundur secara baik-baik, kalau TPUA melalui media, melalui forum yang namanya pengadilan. Sebab kata Ahmad Hozinuddin, solusi apapun akan mentah jika eksekusinya masih di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Soal kepemimpinan yang tak cakap, tak profesional, gemar berdusta, ingkar janji, telah menjadikan seorang Joko Widodo tercela secara konstitusi. Ahmad ini seru sekali ya. Soal kepemimpinan yang tak cakap, tak profesional, gemar berdusta dan ingkar janji telah menjadikan seorang Joko Widodo tercela secara konstitusi. Wis, top. Ahmad Hozinuddin top. Karena itulah kami menggugat Presiden Jokowi karena telah melakukan perbuatan tercela, menggugat untuk mengundurkan diri ya. Berapa kali kabinet kocok ulang, pemisahan dan atau penggabungan kementerian dan lembaga tidak juga menyelesaikan persoalan. Seluruh rencana hanya bagus dalam wacana, tapi selalu gagal dalam eksekusi. Soal SP3 kasus BLBI yang akan dikejar kerugiannya secara perdata, buktinya juga kosong. Hanya heboh dalam rencana, tapi sepi dalam realisasi. Tak ada rencana yang berhasil dieksekusi dengan baik di bawah kendali Presiden Joko Widodo. Aduh. Ahmad, sorry, dengan segala hormat, kita juga ngerti itu yang terjadi. Dan terima kasih kalau Ahmad Hozinuddin dan teman-teman mengingatkan kita kembali supaya kita nggak lupa bahwa itu memang terjadi. Gemar berbohong, ingkar janji, tidak cakap, tidak profesional, semua hanya gegap gempita dalam wacana tapi nol dalam realita. Itu memang ada dan terjadi pada diri Joko Widodo. Hanya saja di sini perbedaannya, hanya saja usulan RR agar Presiden Jokowi mundur diyakini akan diabaikan oleh Presiden. Benar nggak sih akan diabaikan? Ya pasti benar. Maaf, bukan bermaksud mendahului takdir Allah ya. Allah bisa menggerakkan hati siapa saja untuk mengikuti kehendak Allah, termasuk menggerakkan hati Jokowi untuk mengundurkan diri secara baik-baik. Tapi melihat tabiatnya selama ini dalam rekam jejaknya, aduh, mohon maaf, tanpa mendahului takdir Allah, itu rasanya mustahil. Pasti akan diabaikan oleh Joko Widodo usulan saran Rizal Ramli agar Joko Widodo mengundurkan diri secara baik-baik ya. Berulang kali rakyat demo, sejumlah tokoh mengimbau agar presiden mundur. Amin Rais juga sering mengungkapkan hal yang sama, menyarankan agar Presiden Joko Widodo mundur. Faktanya Presiden Joko Widodo bergeming. Dia tulisnya tak bergeming. Bergeming itu artinya tidak bergerak. Kalau tak bergeming justru bergerak. Nah ini memang ada salah kaprah. Tapi kali ini kita nggak mau ngomong bahasa Indonesia baku ya. Oke, faktanya Joko Widodo bergeming, dirinya tetap enggan mengundurkan diri dari jabatannya. Gimana bro? Lanjut ya. Karena itu dibutuhkan satu mekanisme yang dapat mengubah usulan Presiden Joko Widodo mundur
menjadi suatu keputusan hukum yang memiliki daya paksa. Gugatan perkara nomor 266 tadi adalah ikhtiar yang dilakukan agar keputusan pengadilan dapat menetapkan pengunduran diri Presiden Joko Widodo sehingga memiliki daya paksa. Sehingga pengunduran Presiden Joko Widodo tak lagi bernilai sebagai saran. Tapi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Ya, kalau putusan pengadilan jebret, dengan ini majelis memerintahkan kepada Joko Widodo harus mengundurkan diri sebagai presiden, harus meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Wih, dahsyat. Itu memenuhi kewajiban paksa. Tapi saudaranya, ada 3 paragraf lagi, saya baca habis saja ya. Perbuatan tercela yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi sebab dan alasan pengunduran diri. Sudah terlalu banyak janji-janji Presiden yang tidak ditepati. Kebohongan yang diedarkan dan sejumlah pengkhianatan yang menjadikannya dikualifikasi melakukan perbuatan tercela. Ini Ahmad belum menjelaskan di pengkhianatan kepada siapa, berupa apa ya. Mat. Ahmad Hasanuddin harusnya dijelaskan lagi pengkhianatan seperti apa nih ya. Perbuatan tercela Presiden Joko Widodo juga semakin dikuatkan dalam proses gugatan. Sudah 2 kali panggilan sidang, Presiden Joko Widodo tidak hadir, sementara utusannya tidak membawa surat tugas dan surat kuasa. Sebuah pelecehan terhadap wibawa pengadilan oleh Presiden. Perbuatan ini jelas meruntuhkan atau menjatuhkan wibawa Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Anak-anak milenial bisa tanya, emang punya? Punya apa? Emang punya wibawa? So, sambil sebut menjatuhkan, meruntuhkan ya. Hari Senin ini, Senin 7 Juni 2021, sidang perkara gugatan tersebut kembali bergulir. Entah apakah Presiden Joko Widodo kembali tidak hadir, dan entahlah apakah utusannya kembali tidak membawa surat kuasa dan surat tugas. Yang jelas, wibawa Presiden semakin terpuruk, dan perbuatan Presiden Joko Widodo justru memperkuat materi gugatan yang menuntut Presiden Joko Widodo mengundurkan diri karena telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Ahmad Hasanuddin dan kawan-kawan sudah berupaya, berikhtiar melalui jalur hukum, jalur konstitusi, ya kan? Minta supaya majelis hakim memutuskan, mengharuskan Joko Widodo mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Rizal Ramli sudah mengimbau, menyarankan kalau Indonesia mau keluar dari krisis yang dalam ini agar bangkit dan maju ya gitu ya, maka syarat utamanya mengundurkan diri. Jauh sebelum Rizal Ramli banyak aksi demonstrasi yang minta supaya Jokowi mengundurkan diri juga. Tokoh sekelas Amin Rais juga mengundurkan diri meminta mengundurkan diri agar Jokowi mengundurkan diri. Memang sih secara teori yang dilakukan Ahmad dan kawan-kawan itu bagus. Anda bisa bayangkan nggak saudara, kalau pengadilan negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis jebret memerintahkan kepada saudara Joko Widodo untuk mengundurkan diri, meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anda bisa bayangkan? Wah, dahsyat sekali. Tapi pertanyaannya apa? Iya, mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih hakim kita bisa seperti itu? Anda ingat ketika harapan rakyat Indonesia bergelora ketika sidang Mahkamah Konstitusi? Wah, spekulasi banyak. Kemudian berharap ketua majelis hakim Mahkamah Konstitusi siapa itu ya? Yang sepertinya religius, hanya takut kepada Allah SWT dan sebagainya. Tapi hasilnya ampun.
Ya, kita tunggu saja. Adakah keajaiban di situ? Adakah Allah akan memberikan kekuatan mental, kekuatan spiritual kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga memutuskan, memerintahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk meletakkan jabatan? Yes, tidak bisa tidak. Mau kata Ahmad Khosir ini mau diganti kocok ulang kayak apa menteri-menterinya, si ini dicopot, di sini taruh di situ, digeser ke sini segala macam. Selama masih di bawah orkestrasi yang konduktornya dirijennya Joko Widodo, wis lah. Mau dibubarin, gabung, lepas lembaga kementerian kayak apa, selama di bawah Joko Widodo, wis lah. Karena dari awal dia mengatakan tidak boleh ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden, dan inilah kejadiannya. Aduh, korupsi merajalela, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, lemah lunglai kepada gerombolan istana, tapi wah, responsif, tegas, keras terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan oposan. Korupsi bos, merajalela bos, melibatkan nama-nama besar yang tak tersentuh. Bahkan KPK, orang bilang dilemahkan, kata Abdullah Himawan. No, bukan dilemahkan, itu disakaratul maut kan, kata Abdullah Himawan. Oke deh saudara, kita tunggu bagaimana perkembangannya sambil tetap berdoa. Berdoa semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk bangsa dan negara ini. Indonesia kita cintai. Saya Edi Mulyadi untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.